Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus samin, ya. Al-haditsus samin. Hadis yang ke-8. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-8 adalah tentang kemuliaan orang muslim. Ani bin Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Putra Umar yang terkenal adalah Abdullah ibnu Umar. Ada putra Umar yang lain namanya Ubaidillah ibnu Umar. Itu pernah dicambuk oleh Umar selama 41 kali dan meninggal dunia karena melakukan zina di desa. Ke desa mabuk-mabukan, berzina dengan orang kampung, akhirnya dicambuk oleh Umar bin Khattab, meninggal dunia. Namanya Ubaidillah ibnu Umar. Sedangkan Abdullah ibnu Umar ini ilmuwan tangguh yang luar biasa. Umirtu, saya diperintah, an uqatilan nasa, untuk membunuh manusia, hatta, sehingga yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, sehingga mereka menyatakan, melihat, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah. Perlu kita tahu bahwa yashhadu an la ilaha illallah ini orang Quraisy telah paham yang namanya ilah itu siapa. Ilah adalah Tuhan, termasuk para berhala itu. Termasuk para berhala namanya ilah, yaitu Tuhan yang mereka sembah. Itu namanya ilah. Jadi orang Quraisy paham betul yang namanya ilah adalah Tuhan, termasuk yang disembah mereka, yaitu berhala-berhala, Hubal, Manat, istrinya itu Hubal laki-laki, istrinya namanya Manat. Jadi Tuhan mereka punya istri namanya Manat. Nah, itu ilah mereka. Yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Allahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi misal Al-Quran memaksudkan Allah adalah tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan, tidak ada tandingannya yang lain. Itu Allah dalam Al-Quran. Ilah mereka termasuk berhala-berhala tadi. Makanya orang Quraisy itu paham betul namanya ilah adalah Tuhan. Tuhan adalah termasuk berhala mereka. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka menganggap itu mesti benar.
Ini Muhammad menyuruh kita menyembah Tuhan adalah Tuhan, kita kan berhala adalah benar. Nah, itu kesalahan mereka. Kesalahan mereka adalah ilah dianggapnya Tuhan. Tuhan siapa? Yang disembah. Siapa yang disembah? Berhala. Nah, itu kesalahan mereka. Sedangkan dalam Islam tidak begitu. Siapa ilah? Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu Allah yang kita sembah. Beda memang ilah. Makanya kemudian asyhadu alla ilaha ilah Tuhan illallah, kecuali Allah. Paham ya? Jadi ilah dalam pengertian bahasa Arab, mereka sudah paham namanya ilah adalah Tuhan, sesembahan. Apapun yang mereka sembah itu namanya ilah. Mereka menyembah berhala, maka berhala disebut ilah. Nah, itu. Jadi mereka menyimpangkan arti dari ilah itu. Akhirnya lahirlah alla ilaha illallah, kecuali Allah. Allah memang zat yang tidak sama dengan zat yang kita pahami. Zat yang kita pahami terdiri dari unsur-unsur. Mik ini adalah bisa terdiri dari zat, tapi zatnya mik ini bisa terdiri dari unsur-unsur. Besi itu apa dalam unsur kimia? Besi apa besi? Mana IPA-nya? Ada jurusan IPA nih. Besi apa? Hah? Apa? Besi dalam unsur kimianya apa? Hah? V berapa? Tanyakan dulu urusan IPA itu. Nggak ngerti kebangetan itu. Gitu? Tanyakan udah jurusan IPA, nanti tanyakan besi itu apa, unsurnya apa. Nah, kalau tidak ngerti bangetan. Kalau saya jurusan syariah tidak ngerti. Ya. Jadi besi itu punya unsur, zat juga, terdiri dari zat juga. Buku juga dari zat juga. Semua benda terdiri dari zat juga. Tapi zatnya dapat dihitung, sedangkan zat Allah tidak dapat dihitung dan tidak ketahuan. Zat Allah itu tidak tahu, kita tidak tahu seperti apa zatnya. Zat yang kita ketahui adalah zatnya benda-benda yang dapat diukur, dapat dihitung. Itu namanya zat benda. Allah adalah zat yang tidak bisa kita ketahui. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad ini manusia pilihan Allah. Allah sengaja meletakkan Muhammad sebagai nabinya di dunia ini, sengaja. Dan Allah tahu Muhammad adalah utusannya. Anda jangan itu kebetulan, enggak. Muhammad memang sejak awal Allah tahu. Bahkan sebelum terjadi bumi ini sudah ada namanya Nur Muhammad. Apa namanya? Nur Muhammad. Nur Muhammad tercipta dari cahaya, yang cahayanya bukan dari seperti cahaya buatan malaikat. Makanya ketika malaikat Jibril akan naik ke Sidratul Muntaha, bilang kepada Nabi Muhammad, saya cukup di sini saja, nunggu di sini. Saya tidak mampu kalau ke Sidratul Muntaha. Kata Nabi, mengapa kau tidak ke sana bersama saya? Kita kan dari bumi terus naik ke juga bersamamu. Tapi mengapa ketika sampai di sini ke Sidratul Muntaha kita tidak bersama-sama? Apa kata Jibril? Saya tercipta dari cahaya, tapi cahaya terciptakan saya ini tidak sama dengan cahaya yang ada di Sidratul Muntaha.
Kalau engkau kuat, kalau aku tidak kuat, saya akan ke sana dihancur saya. Kenapa? Terkena sinar yang berbeda dengan sinar yang ada di dunia ini. Itu kata malaikat Jibril. Oleh karena itu Rasulullah sendirian ketika naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini kemudian Rasulullah noleh ke kanan, ke kiri, tiba-tiba terpaku kepada sebuah pintu. Berapa pintunya? Jumlahnya 7 pintu. Berapa jumlahnya? 7 pintu. Setiap pintu dimasuki oleh malaikat serta 7.000 lebih masuk yang tidak pernah keluar lagi. Setiap pintu dari 7 pintu tadi dimasuki oleh malaikat-malaikat penjaga kita ini yang lebih 7.000 masuk ke dalam pintu, salah satu pintu itu. Dari melihat itu Rasulullah bergumam. Tahu gumam? Kalau kalian bergumam gimana? Gumammu gimana gumammu? Ya berdecak ya. Kalau gumam kan berdecak. Nah gitu ya. Rasulullah tidak begitu. Begitu melihat akhirnya gumamnya Rasulullah, ini kalimat pertama kali yang diucapkan oleh Nabi di Sidratul Muntaha. Dengarkan baik-baik. Yang turu-turu bangun dulu. Ya, dengarkan baik-baik ini. Ini kalimat manusia yang diucapkan pertama kali di Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus tut-thayyibatulillah. Berarti kalian waktu sholat itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Kanjeng Nabi di Sidratul Muntaha. Makanya harus sungguhan, harus sungguh-sungguh Anda. Kenapa? Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Tiba-tiba dari balik itu semuanya ada jawaban. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Siapa yang mengucapkan ini? Siapa? Allah yang menjawabnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu Nabi yang menjawab. Allah yang menjawab. Kanjeng Nabi bilang gimana tadi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah menjawabnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu tahu Kanjeng Nabi yang adalah Allah langsung, gitu. Meskipun ada yang mengatakan melihat, ada mengatakan Rasulullah melihatnya, ada yang mengatakan Rasulullah tidak melihatnya. Kemudian Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam engkau ku terima untukku dan juga salam engkau untuk orang-orang di bumi yang soleh-soleh. Jadi orang yang soleh-soleh itu sebelumnya telah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Isra Mi'raj dulu sampai sekarang. Jadi ketika Anda sholat mengucapkan itu berarti Anda sedang mendapatkan salamnya dari Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kepada Nabi Muhammad, sholihin kepada orang-orang soleh-soleh di bumi sana. Berarti Nabi tidak egois. Nabi sangat
memperhatikan umatnya. Jangan untukku saya ya Allah, untukku saja ya Allah, tapi untuk umatku yang soleh-soleh di bumi sana. Itu ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Tiba-tiba semua malaikat di seluruh dunia, di langit sana, di bumi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalian ketika at-tahiyat itu dialog, sebenarnya dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jangan cepet-cepet. Kayak kilat ya. Jangan cepet-cepet ya. Nah, pelan-pelan. Karena itu adalah antara Rasulullah kepada Allah. Kita juga begitu, antara aku dengan Allah. Paham ya? Itu nikmati seperti itu, sehingga ketika at-tahiyatul mubarakatus tut-thayyibatu lillah, nikmat, pelan, nikmat betul. Kemudian Allah menjawab, kita tunggu sebentar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kita tunggu ya, kita tunggu sambil mengucapkan assalamualaikum, selamat untukmu wahai nabi ya, wa ala ibadillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh ya. Kemudian Nabi menjawabnya, Nabi Muhammad menjawabnya, mulut manusia yang pertama mengucapkan kalimat-kalimat manusia di bumi di bawah ke Sidratul Muntaha, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kemudian semua malaikat menyahutnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kalimat-kalimat diucapkan oleh malaikat di angkasa sana, di bumi, semua bersama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimat-kalimatnya malaikat. Maka ketika kita sholat dan tahiyat awal dan tahiyat akhir, jangan terburu-buru, karena itu dialog kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Itu harus cepet-cepet, pelan-pelan aja, karena itu adalah dialog kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syahadat yang kita tirukan, yang menyebabkan orang sekian tahun kafir kemudian mengucapkan sekali syahadat Islam dia. Nah, itu namanya syahadat atau penyaksian. Anda sudah menyaksikan? Sudah? Apa yang kamu saksikan? Apa yang Anda saksikan? Hah? Yang Anda saksikan apa? Apa yang kamu saksikan? Ini turu kabeh ya. Yang kita saksikan adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu yang kita saksikan. Yang kita saksikan adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu luar biasa. Wa yuqimis sholata wa yu'tuz zakat, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan yang demikian itu, asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya, asamu minni, maka terjaga dariku, dima'ahum, darah mereka.
wa amwalahum, harta benda mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali haknya Islam, wa hisabum 'ala Allah taala, dan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namanya hadis ke-8 dari Arba'in An-Nawawi. Kita teruskan. Al-hadisut tasi'u. Ini kan mesti mendengarkan apa sih? Mesti mendengarkan ya? Hah? Semua tidur semua? Apa enggak punya kitabnya kalian? Hah? Ada ya? Ada kitab enggak? Lo kalau enggak ngerti artinya ditulis itu artinya supaya enggak ngantuk. Apa ngantuk kalian? Hah? Ngantuk? Kalau ngantuk tidur semua aja. Tidurlah saja, enggak perlu. Enggak. Kita akhiri aja pengajian ya. Enggak? Hah? Loh, kalau kamu ngantuk, kita akhiri aja pengajian ini. Saya juga enak, kamu juga enak. Al-haditsut tasi'u, hadis yang ke-9. La taklifu illa biqadril istita'ah. Tidak ada pemaksaan dengan dan Islam illa biqadril istita'ah, kecuali dengan kemampuan. Dalam Islam tidak ada paksaan, tetapi sesuai dengan kemampuan. Makanya saya tawarkan tadi, kalian tidur atau ikut pengajian? Hah? Kan tidak paksaan. Tidak ada paksaan toh? Kalau kamu tidur, oke tidur, kita tidur semua gitu loh. Terus saya tidur, enak tidur pagi-pagi itu. Padahal dalam Islam jangan tidur pagi-pagi, menyebabkan fakir Anda. Tahu fakir? Apa fakir? Melarat. Jangan tidur pagi-pagi. Makanya seorang ulama itu tidak akan pernah tidur kalau sebelum terbit matahari. Dengan baik-baik. Seorang ulama, calon ulama, kalian calon ulama bukan? Yang tidur enggak masuk itu. Calon ulama itu tidak akan tidur sebelum terbit matahari. Tahan betul. Ditahankan betul, saya berdiri, saya macam-macam usaha untuk tidak tidur di pagi hari. Sebab pagi hari menyebabkan fakir. Fakir dalam ilmu, fakir dalam harta, fakir dalam etika. Kalau kalian merarat ilmu, waduh, hidup ini wis tidak ada artinya. Kita fakir dalam etika, juga tidak ada artinya hidup ini. Kalau fakir dalam harta masih bisa berbuat sesuatu, tapi kalau fakir dalam ilmu, tidak ada artinya hidup ini. Atau fakir dalam etika, tata krama, kita tidak ada artinya hidup ini. Wis jadi apa? Ya jadi gedibali masyarakat. Gedibali masyarakat kita ini. Ya, oleh karena itu usahakan jangan tidur sebelum terbit matahari. Itu ulama. Kalau calon ulama bukan? Ya, mudah-mudahan kalian yang masih hidup-hidup ini adalah calon ulama ya. Yang tidur tidak usah kita doakan. Karena apa? Yang tidur kan tidak dengar mereka. Biarkan mereka tidak mendengar ya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahrin. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sahrin. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sahrin. Itu nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang kularang padamu fajtanibuhu, maka jauhilah.
Maka Rasulullah melarang kalian tidur pagi-pagi, akan menjadikan fakir Anda. Tahu fakir? Fakir itu melarat. Fakir itu melarat. Ingat baik-baik. Anda tidur pagi-pagi menjadi melarat. Itu apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Fajtanibu, jauhi mereka. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang diperintahkan kepada kamu, maka laksanakanlah semampu Anda. Ada prinsip ya. Ini prinsip Islam. Kalau ada larangan, sama sekali jangan kamu lakukan. Kalau ada perintah, lakukan semampu kita. Lain ya? Lain. Kalau ada larangan berarti sama sekali jangan lakukan. Tetapi kalau ada perintah, semampu kita melaksanakan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu adalah hadisnya. Apabila kalian dilarang, sama sekali jangan melakukan. Tetapi kalau kalian diperintah, lakukan semampu kita. Jadi beda. Kalau dilarang sama sekali udah. Makanya barang haram jangan sekali Anda lakukan. Yang haram jangan sekali, bisa tinggalkan sama sekali. Itu Islam. Kalau ada haram, ya udah sama sekali jangan melakukan. Tetapi kalau lakukan, semampu kita melakukan. So, Taraweh 100 rakaat tidak mampu, 36 tidak mampu, 23 mampu, gimana? Ya. Kita memang orang yang taat, selalu melaksanakan tarawih berapa rakaat? 20 rakaat itu. Hebat Anda. Ada yang tidur waktu tarawih? Tidak ada ya? Ada tidak? Ada ya? Ada. Jadi sambil rukuk sujud turu. Saya punya teman dulu waktu tarawih 23 rakaat, kalau di Tebuireng kan ada yang menghatamkan Al-Quran. Di masjid itu adalah hataman Al-Quran. Jadi satu tarawih 2 juz. Satu tarawih itu 2 juz, tanggal 15 hataman nanti. Itu kalau di masjid. Kalau di lapangan, di tempat lapangan di depan masjid atau gitu cepat sekali, cepat sekali. Di komplek-komplek juga cepat sekali. Jadi ada banyak firqah dalam tarawih itu. Kami mondok dulu di firqah. Nah, saya pilih yang hataman. Karena apa? Maca Quran sekaligus tarawih. Ngantuk-ngantuk dikit tidak apa-apa, tapi saya pilih yang Al-Quran ini. Ada yang milih kesuwen, pilih ke lapangan. Sebab pikiran saya, kalau saya ikut yang hataman, kan saya sekaligus membaca Al-Quran sekaligus tarawih, gitu kan? Sebab nanti habis tarawih saya ngaji Jalalain. Gus Dur itu ngajinya habis tarawih. Habis tarawih itu ngaji Jalalain. Nanti selesainya kapan? Sahur. Solengnya pabrik bunyi, sahur, tangis semua yang ngaji, kemudian sahur. Nah, itu. Jadi Gus Dur dulu kalau ngaji itu ndak bayanya orang gitu ya, tapi aneh, yaitu habis sahur. Kita belum ada seperti itu ya? Belum ada ya? Nanti kita ngaji habis tarawih. Mau enggak? Kita ngaji habis tarawih. Tarawihnya pakai 2 juz, ya. Mau? Saya ngaji, pernah saya tarawih 2 juz ini, kalian tinggal semua kayak sebaris tok ini. Itu pun separuh. Saya pernah tarawih di sini 2 juz saya baca, kayak separuh, saya baris ini hilang yang lain. Kemana? Turusan. Apalagi ngaji setelah tarawih, wah
Memang kami ngaji setelah tarawih itu pakai bawa bantal, bawa jalalain, terus 1 gelas kopi. Jangan langsung turun dah. Paling enggak 2 jam awal itu enggak tidur kita. Kalau jam 9, jadi jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. Gus Dur kalau mau cuma satu ayat itu sampai kemana-mana itu. Itu pengajian luar biasa habis tarawih. Kenapa? Saya waktu itu kan panitia ngaji. Nah, kemudian saya temui Gus Dur, kapan Pak Dur kapan Pak Dur ini tarawihnya pengajiannya? Habis tarawih kan waktunya panjang. Iya takir iya, kita dalam hati berat sekali. Iya akhirnya saya pasang habis tarawih pengajian Jalalain. Orang tahu tamat itu paling berapa ayat gitu aja, karena 1 ayat tuh ceritanya banyak sekali. Ya, itu yang dilarang oleh agama sama sekali jangan kita lakukan, sedangkan yang diperintah oleh agama kita lakukan semampu kita. Paham ya? Itu prinsip agama itu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innaka ahlakal ladzina min qablikum kasratu masalihim. Kebanyakan mereka rusak. Orang-orang dulu rusak gara-gara banyak permasalahan yang dipermasalahkan. Banyak pertanyaan mereka. Wahtilafim ala ambiyahim, dan mereka berbeda pendapat dengan para nabinya. Makanya nabi mereka sampai dibunuh. Ya, nabi mereka sampai dibunuhnya. Kenapa? Berbeda pendapat dengan mereka. Itulah mereka. Orang-orang penidur-penidur itu seperti itu. Mereka kalau bangun, loh kok beda dengan pendapat saya? Nah, para nabi mereka berselisih pendapat. Makanya ambil saja manahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi sekaligus kamu tinggalkan. Fama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang diperintahkan kepada kalian semuanya maka lakukanlah semampu Anda. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka mereka semua banyak rusak. Alladzina min qablikum, orang-orang terdahulu, kasratu masailihim, banyak bertanya mereka, wahtilafim, dan banyak berselisih mereka, ala ambiyaihim, kepada nabi-nabi mereka. Itu mereka. Jangan kalian kemudian berbeda pendapat kemudian merusak situasi. Kenapa? Ini orang-orang terdahulu rusak situasinya gara-gara mereka menyalahi pendapat-pendapat para nabi. Kemudian nabinya dibunuhnya. Bayangkan nabi dibunuh, lah bisa. Memang ada nabi yang tidur 100 tahun, ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Siapa namanya? Nabi yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Siapa? Hah? Ada nabi toh? Siapa nabinya? Kan nabi ini disuruh oleh Allah, silakan datang ke masyarakat ini. Tiba-tiba nabi berangkat dengan beberapa sahabat. Loh, masyarakat sudah tidak ada ini, sudah rata dengan tanah, bangunan-bangunan semua rata dengan tanah, tidak ada. Terus apa maksud Allah menyuruh saya datang kemari? Kan tidak ada masyarakatnya ini. Kemudian oleh Allah, silakan naik ke bukit. Naik ke bukit, kemudian di sana khemarnya diikat, jajannya tetap ada di situ, tidur mereka, dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Itu kisah Al-Quran. Tidur situ, kemudian bangun, sudah jadi semua. Karena 100 tahun toh, masyarakat yang semula
bangunan semuanya runtuh semuanya, kemudian kembali ada. Kemudian Nabi tadi, kita baru berapa lama sini? Hanya setengah hari, enggak sehari kita. Kemudian oleh Allah, lihatlah hemarmu. Dilihatnya hemar, loh hemar kita sudah jadi tulang belulang itu. Dari tulang belulang lama-lama hidup pelan-pelan gitu. Antara tulang-tulangnya bersatu, dibungkus oleh daging-daging, jadilah hemar lagi. Jadi hemarnya sampai mati, sampai tulang belulang. Kemudian lihatlah makananmu, makanannya masih utuh. Makanannya masih utuh, padahal 100 tahun padahal. Masih utuh makanannya. Loh, makanan kita masih utuh. Iya, tapi hemar kita sudah jadi tulang belulang begitu. Tulang belulang pelan-pelan Allah menciptakan hemar itu. Tumbuh kerangka itu, kemudian dibalut oleh daging. Nah, kemudian lama-lama jadilah hemar yang hidup. Nah, kemudian Nabi ini kemudian melihat makanan kita masih utuh ini. Ya barangkali 1-2 hari. Kemudian diberitahu oleh Allah, kalian tidur selama 100 tahun di sini. Oh, ternyata kita tidur 100 tahun. Kemudian Nabi datang ke masyarakat. Masyarakat sudah jadi, sudah muslim. Sudah muslim semuanya. Kemudian saya adalah Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair, ngaku sebagai Nabi Allah Uzair. Itu Nabi Allah yang pernah mati 100 tahun. Loh, Uzair sudah mati 100 tahun yang lalu katanya. Enggak, di sini ada orang yang masih hidup. Ketika kamu mati 100 tahun lalu, dia umur 20 tahun. Sekarang dia sudah 120 tahun usianya. Kita datangi mereka. Datangi mereka, ternyata orang yang usia 120 tahun tadi sudah buta. Buta, kemudian disembuhkan oleh Uzair atas izin Allah, sembuh. Kalau kamu memang Uzair, itu mesti hafal Taurat. Karena satu-satunya yang hafal Taurat adalah Nabi Allah Uzair. Akhirnya Uzair bacakan ayat-ayat Taurat tadi. Ya, dia adalah Uzair, kata si orang tua tadi, perempuan tadi yang sudah tua, dia adalah Uzair. Buktinya dia hafal Taurat. Jadi satu-satunya orang. Makanya kemudian Uzair dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi. Karena hafal Taurat. Lah sekarang Al-Quran berapa yang hafal? Wakeh itu tidak dianggap oleh sebagai anak Tuhan. Kenapa? Saking banyaknya dan paling mudah menghafal Al-Quran. Al-Quran itu paling mudah dihafal, tapi paling mudah hilang. Mudah dihafal, mudah hilang. Tidak dimurojaah mesti hilang. Sekarang hafal setor di sana, apa lancar. Tidak dimurojaah, besok hilang. Besok tidak sampai sehari, lusa hilang. Besok lusa hilang. Itu Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran harus dihafalkan sampai khatam dulu, dilancarkan dulu, kemudian diwisuda. Kalau diwisuda diikat, sudah diikat baru aman dia. Tidak pakai banyak yang lupa. Asal dimurojaah terus, tiap hari murojaah terus, nanti hafalannya menjadi lestari. Dan orang ini menjadi man ahliin minan nas. Siapa menjadi ahlinya Allah dari manusia, siapa menjadi keluarganya Allah dari manusia, manhum, siapa mereka, ahlul Quran, ahlinya Al-Quran. Jadi orang hafal Al-Quran menjadi keluarganya Allah dari manusia. Kalau kalian ingin hafal Quran berarti akan jadi ahlinya Allah Subhanahu dalam. Kalau sudah keluarganya gimana? Ya segala macam tergantung
Sudah jadi keluarganya toh. Kalau jadi keluarganya kita pasrah bongkokan kepada Allah, pasti hidupnya tidak akan sengsara, pasti mulia. Karena semua yang tercantum Al-Quran di situ mesti mulia. Jibril mulia karena pembawa Al-Quran. Nabi mulia karena pelaksana Al-Quran. Mekah karena tempat turunnya Al-Quran, dan Madinah tuh tempat turunnya Al-Quran. Orang yang tercantum dalam dirinya ada Al-Quran mesti mulia. Baiklah, yakinlah. Tidak usah sarjana-sarjana lah. Hafal Quran lancar, tidak sarjana. Pasti mulia ada. Nah itu cita-citanya penghafal Al-Quran. Tanya kepada penghafal Al-Quran itu. Ya, tanya, apa cita-cita Anda? Saya ingin hidup mulia, di dunia mulia, di akhirat bahagia. Siapa tidak ingin seperti itu? Siapa ingin? Nah, saya ingin. Saya ingin hidup di dunia bahagia, di akhirat mulia. Di dunia mulia, di akhirat bahagia. Karena keluarganya Allah mesti bahagia. Tidak mungkin keluarganya Allah sengsara. Itu keluarganya Allah pasti bahagia. Nah itu cita-citanya Ahlul Quran. Ahlul Quran menjadi keluarganya Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran, ahli Quran. Makanya ahli Quran dijamin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian tidak ingin? Hah? Ojo ingin tok. Ingin tok ngene. Tahu Abu Nawas? Siapa yang ingin silakan datang ke lapangan. Siapa yang lain orang akan terbang silakan datang ke lapangan. Tiba sampai lapangan dia ke tengah ini ngenang ini. Loh. Siapa ingin melihat orang angkat terbang? Ini saya akan terbang. Ora iso. Saya akan terbang tapi tidak iso toh ngenang ini. Malah Abu Nawas ngenang ini. Kenapa tidak terbang-terbang? Siapa bilang terbang? Saya akan siapa yang ingin melihat orang akan terbang. Tapi ora iso. Nah, itu. Jadi kalau ingin berarti sama dengan Abu Nawas akan terbang. Ya, jadi kalian kalau ingin itu harus kamu realisasikan keinginanmu, kamu ambil program tahfidz. Ya, program tahfidz. Kalian kalau mulai kelas 7, kelas 6 di sini insyaallah khatam sudah. Kelas 7 mulai perbaikan bacaanmu, ditartil. Setahun kalian bagus bacaannya, selesai ambil tahfidz kelas 2. Kelas 2 dapat tahfidz, kelas 2 dapat 10 juz. Lihat anak-anak yang menghadap saya itu kelas 2 dapat 10 juz. Sekarang sudah menginjak ke juz 11. Yang ke saya tuh yang duduk di atas sana. Sebagian. Kalau sore ya, sore itu duduk sebelah sana itu anak-anak yang mengambil program tahfidz itu mereka sudah dapat 11 juz, 10 juz di kelas 2. Kelas 3 sanawiyah dapat 11 juz nanti, 20 juz. Kelas 1 aliyah dapat 10 juz juga. Kelas 2 mereka sudah hafal Al-Quran, tinggal murojaah saja. Kelas 2 murojaah terus mulai awal sampai akhir, kemudian mengambil program Fami Bisyaukin. Fami mulutku merindukan Al-Quran. Fami mulutku bisyaukin merindukan Al-Quran. Ambil Fami Bisyaukin itu seminggu sekali khatam. Seminggu kali khatam 4 juz. Fami itu Fatihah, Mim Maidah. Nah, sekitar itu. Jadi dapat Maidah kemudian mi ianya apa? Nah, itu jadi Fami adalah singkatan dari nama surat-surat.
itu kalian kelas 2 sudah mengambil program Fahmi Bisyauqin sambil melancarkan hafalan itu. Kelas 3 sudah lancar. Perguruan tinggi sekarang banyak yang menerima hafid-hafid itu. Tanpa tes sudah, cukup rapotnya mana. Nah, berarti kita sudah mulai oleh Allah diangkat derajatnya, gampang semuanya dalam hidup ini, tidak ada masalah. Nah, itu yang punya kemampuan untuk hafizil Quran. Saya lama mengantarkan hafizil Quran di Madrasah Quran dulu. Saya di Madrasah itu 14 tahun mengantarkan mereka-mereka menghafal Al-Quran. Cara seperti itu. Mengapa Anda menghafal Quran? Saya ingin jadi keluarganya Allah. Kelas 1 memperbaiki tahsin dulu, kelas 2 mulai menghafal, kelas 2 sanawiyah mendapatkan 10 juz, kelas 3 mendapatkan 10 juz, kelas 1 sudah hatam, kelas 10 ya sudah hatam, kelas 2-nya murojaah yang lancar, kelas 3 sudah tinggal endengnya, tinggal murojaah mengambil program Fahmi Bisyauqin itu bisa diatur kok, itu bisa diatur demikian rupa. Atau mulai kelas 3 mulai menghafal, kelas 3-nya nanti hatam. Setahun 10 juz enggak banyak itu. 10 30 lembar berarti. Satu juznya 10 lembar. Kalau 10 juz berarti berapa? 100 lembar. Enggak banyak itu. Dibagi 100 tahun berapa? 365 hari. 100 dibagi 600 berapa? 1/6 berapa? Wah, coba kan kalau sudah kalian programkan gitu enteng jadinya. Oh gitu ya, ya. Itu cara menghafal Al-Quran, diprogramkan. Harus punya program. Wis yang lain silakan macam-macam kalian. Aku yang penting aku di masjid maca Quran, menghafalkan. Itu kalau Anda harus mandiri betul. Mandiri, punya hamun yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi dalam diri kita ini. Oke, aku harus hafal Quran. Yang lain macam-macam, bal-balan macam-macam, silakan. Aku bal-balan kadang-kadang saja. Bal-balan setiap hari. Tapi aku enggak, aku seminggu sekali bal-balan. Aku seminggu sekali ikut olahraga. Bisa. Saya di masjid saja. Ngapa? Menghafalkan Al-Quran. Bisa begitu. Ya, itu kalau orang hafal Al-Quran, insya Allah gampang segala-galanya. Masuk perguruan tinggi dijamin, gitu, tanpa tes. Enak toh? Kadang-kadang beasiswa tanpa bayar lagi. Gitu. Kadang-kadang suruh mengajari di masjid itu, di masjid kemudian diadakan pengajian Al-Quran, dapat bayaran, wis gratis pisan, kuliahnya gratis, untuk bayaran pisan, untuk beli kaspe, untuk beli OT-OT, nah itu. Jadi enak, wis lah, enak kalau jadi hafal Al-Quran. Itu makanya banyak di antara teman-teman kalian yang hafal Al-Quran, tanyakan, kan seperti itu dia. Saya ingin enak hidup ini, hidup sekali di dunia, sengsara sih. Saya ingin hidup di dunia sekali ini akan nikmat dan enak. Makanya saya hafalkan Al-Quran itu. Ya, itu kalau mereka-mereka yang mengambil hifdzil Quran. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang dilarang oleh Nabi jauhi spontanitas, dan apa yang diperintah maka lakukanlah semampu kamu. Fa inna ma ahlakal ladzina qablikum, karena banyak orang-orang dahulu rusak gara-gara mereka banyak masalah, banyak pertanyaan-pertanyaan, wahtilafim alan anbiya'ihim, dan mereka berbeda pendapat dengan para nabinya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.